Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi 2 Teori kelas B1. Perkenalkan saya Santi Widiawati, mahasiswi program studi Fisika Universitas Airlangga dengan NIM 082111333007. Nah, di sini saya akan menyelesaikan penugasan soal UAS kelas B3, B1 untuk soal nomor 3. Sebelum itu akan saya share screen terlebih dahulu bagaimana soal yang diberikan pada penugasan kali ini. Soalnya. Kita akan menjelaskan terkait Fourier transform, kemudian menjelaskan perbedaan DFT dan juga FFT. Baik DFT maupun FFT dijelaskan secara rinci meliputi konsep, rumusan analitik, proses untuk mengubah rumusan analitik menjadi numerik, menjelaskan hubungan persamaan numerik yang didapat dengan menggunakan algoritma kupu-kupu. Nah, di sini untuk menyelesaikan persoalan nomor 3 ini, saya menggunakan referensi dari channel YouTube Bapak Sugianto, yaitu Komputasi Indonesia. Untuk videonya, saya pakai video yang DFT sebagai awal mula FFT dan juga penjelasan FFT secara sederhana. Oke, sebelum itu, di sini saya untuk mengerjakan menggunakan dua device, yaitu Nah, untuk mengerjakan penugasan kali ini, saya menggunakan dua device, yaitu laptop sebagai media untuk merekam, dan juga saya bakalan pakai HP ini untuk keperluan coret-coret atau sharing note. Jadi nanti saya akan join Zoom dengan dua akun. Nah, sebelum menyelesaikan lebih lanjut, saya akan membagikan link YouTube ini terlebih dahulu untuk akun saya yang lain agar bisa join. Nah, di sini akun saya, Recording. Di sini akun saya sudah join. Nah, sebelum itu saya akan sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang FFT dan juga DFT. Jadi berdasarkan apa yang saya pahami, bahwasanya DFT dan juga FFT. Jadi DFT dan juga FFT itu merupakan suatu kerangka kerja teoritis yang digunakan berdasarkan kimia kimia kuantum dan juga fisika materi untuk menjelaskan tentang sistem elektron sistem elektron pada suatu benda. Nah, kemudian awal mula pemakaian perhitungan ini kan pakai DFT atau eh, sebentar Bapak, mohon maaf ada sedikit kendala karena HP saya ada yang sulit. Mohon maaf. Jadi dalam konsep perhitungan elektron itu kan awalnya pakai DFT. Kemudian karena ada kemajuan
teknologi itu pakai FFT. Kenapa kok digunakan FFT? Karena IFT ini tuh kalau dipakai buat perhitungan variabel banyak, dia itu sistemnya cenderung lebih lama. Nah, kemudian oleh para ahli, dengan menggunakan analisis Fourier transform, itu terciptalah suatu perhitungan metode baru yang dinamakan FFT atau Fast Fourier Transform. Seperti itu. Nah, tadi saya juga sempat melakukan beberapa screenshot dari channel YouTube Komputasi Indonesia untuk menjelaskan apa saja nanti yang akan dibahas tentang gambar-gambarnya juga. Nah, seperti ini. Jadi, di dalam konsep DFT dan juga FFT ini sebentar, apakah ini saya sudah tampak share screen-nya? Oh, ternyata saya belum share screen. Oke, di sini sudah tampak layar share screen-nya. Oke. Nah, di sini kita kan pakai perhitungan density Fourier transform dan juga fast Fourier transform. Yang mana kedua konsep ini itu memanfaatkan konsep superposisi gelombang. Yang kalau kita tahu superposisi gelombang itu merupakan penjumlahan dua gelombang atau lebih. Nah, kalau di sini dari hasil superposisi gelombang itu nanti akan dianalisis dengan menggunakan konsep Fourier transform. Nah, untuk penjelasan transformasi Fourier sendiri itu oleh Bapak Sugianto sudah dijelaskan di di channel Komputasi Indonesia. Kalau untuk transformasi Fourier itu bisa digambarkan dengan menggunakan dua domain atau diagram lingkaran seperti ini. Yang mana konsep transformasi Fourier ini itu memanfaatkan konsep mengubah domain waktu atau FT ini dengan menggunakan transformasi Fourier menjadi domain frekuensi. Nah, kemudian dijelaskan juga di sini di grafik grafik gelombang ini, gambar grafik gelombang ini dijelaskan kalau di sini ada tiga gelombang, pada gelombang satu, gelombang dua, dan juga gelombang tiga, seperti yang saya tunjukkan dengan mouse. Sebentar saya coba cek dulu apakah kursor saya ini terlihat. Nah, ya kursornya sudah terlihat. Jadi dengan menggunakan tiga gelombang ini, itu nanti dia kan akan disuperposisi. Nah, kalau mereka dijumlahkan, itu gambarnya seperti ini. Seperti daerah waktu ini. Kemudian kalau dianalisis dengan menggunakan konsep transformasi Fourier, itu gambarnya akan seperti ini. Jadi grafiknya lebih lebih berhimpit, lebih apa ya? Kalau dilihat itu mereka lebih menyatu seperti itu. Oke, kemudian saya akan melakukan perhitungan dengan menggunakan HP. Oh ya, seperti kita tahu kalau di konsep FFT dan juga DFT ini itu dia bisa dibedakan penyelesaiannya dengan menggunakan satu dimensi dan juga dua dimensi. Tentunya dalam konsep satu dimensi dan juga dua dimensi itu memiliki konsepan yang berbeda, yang nanti dia punya rumus analitik sendiri-sendiri, kemudian diubah menjadi rumus numeriknya sendiri-sendiri. Nah, kemudian dari konsep perhitungan itu nantinya bisa dijelaskan dengan menggunakan diagram konsep kupu-kupu yang nantinya akan menghasilkan cikal bakal baru untuk konsepan pemrogramannya. Nah, sebelum itu dari perhitungan ini DFT dan juga FFT nanti itu akan dibagi menjadi dua dalam fungsi genap dan juga fungsi ganjil yang tentunya eh, perhitungan dalam fungsi genap dan fungsi ganjil itu dinilai
fungsi genap dan fungsi ganjil pada konsep FFT itu dinilai lebih baik dibandingkan iterasi atau perhitungan pada program TFT. Oke, sebelumnya saya izin melakukan pause video terlebih dahulu karena sedang ada azan maghrib. Oke, saya sambungkan lagi. Kemudian saya akan join dengan menggunakan HP untuk melakukan share screen. Baik, bisa dilihat di sini bahwasannya eh, layarnya ini dalam keadaan bersih, tidak ada tulisan apapun, masih belum ada coretan apapun. Di sini saya beri judul DFT dan FFT. Nah, pada perhitungan satu dimensi, pada keadaan satu dimensi, saya tulis dulu satu dimensi, itu rumus analitiknya adalah F omega sama dengan integral
min tak hingga sampai tak hingga ft p pangkat in j omega b b p. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kalau perhitungan FFT dan juga DFT ini dia menggunakan dua domain, dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, di sini T, kan di sini ada omega, ada T. Nah, T ini itu merupakan input waktu. Kemudian omega merupakan output yang berupa frekuensi. Nah, ini merupakan persamaan analitiknya. Nah, kemudian kita akan menjabarkan juga bagaimana persamaan numeriknya. Nah, untuk persamaan numeriknya, itu dari persamaan analitik, dia itu bisa diubah menjadi FK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N-1 Fn P pangkat min C 2 pi KN bagi N. Nah, ini merupakan awal mula persamaan numerik yang digunakan. Jadi awalnya kan tadi pakai omega, terus sekarang pakai K. Sebenarnya dia itu sama aja karena K ini menggantikan domain frekuensi yang sudah dijelaskan pada rumus analitik. Nah, kemudian dari persamaan numerik yang ini, itu dia bisa diubah menjadi dua daerah lagi, yaitu daerah real dan juga daerah imajiner. Nah, untuk persamaannya akan diubah menjadi F K sama dengan X sigma N sama dengan 0 N-1 Fn cos 2 pi Kn per N besar kurangi J sigma N sama dengan 0 sampai N-1 Fn kemudian sin 2 pi N per K salah 2 N K per N. Nah, ini untuk yang cosinus ini itu merupakan fungsi realnya. Dan yang sin
Ini merupakan fungsi imajiner. Nah, kemudian dari dua persamaan ini kan dia penyelesaiannya dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah kosinus dan juga daerah sinus. Nah, tentunya nanti dalam grafik yang tergambar dalam grafik fungsinya itu juga ada dua. Ada penyelesaian dalam bentuk real dan juga penyelesaian dalam bentuk imajiner. Tapi tergantung nanti konteksnya seperti apa persoalan yang kita selesaikan. Nah, isu itu akan saya plot dengan speed ini terlebih dahulu. Nah, ini untuk penjelasan dalam bentuk satu dimensi. Kemudian ada rumus dalam bentuk dua dimensi. Dalam bentuk dua dimensi, si F-nya ini punya rumus analitik seperti berikut. F dalam omega 1, omega 2 sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga integral tak hingga sampai tak hingga f x, y pangkat min c dalam kurung omega 1 x tambah omega 2 y dx dy. Nah, dia ini adalah persamaan analitik yang digunakan. Kemudian untuk persamaan numeriknya, yaitu bisa berubah sebagai berikut. F K1, K2 sama dengan sigma N1 sama dengan 0 sampai N1 min 1 sigma N2 sama dengan 0 sampai N2 min 1 F dalam kurung N1, N2 E pangkat min C 2pi dalam kurung K1 N1 per N1 ditambah K2 N2 per N besar 2. Nah, ini merupakan persamaan numerik yang dihasilkan dari persamaan analitik dua dimensi. Ya, mungkin tulisannya terlihat sangat kecil, mohon maaf. Nah, kemudian dari persamaan ini kan bisa dibagi menjadi dua bentuk ya. Nah, kemudian dari persamaan numerik yang dihasilkan itu kita bisa dapat persamaan yang lebih sederhana lagi, yaitu ini diturunkan, dilanjutkan menjadi ini kan dalam bentuk FK1 dan juga FK2. Kita akan cari dia dalam bentuk FK saja. Jadi FK
sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N-1 Fn E pangkat min J min J pangkat 2pi per N kalikan dengan Kn. Nah, dari persamaan ini, itu dia juga bisa dibagi menjadi dua daerah lagi. Menjadi FK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 N per 2 min 1 Fn E pangkat min J pangkat 2pi dalam kurung 2pi per N Kn ditambah dengan sigma N sama dengan N per 2 min 1 Fn E pangkat min J 2pi per N Kn. Nah, kalau di dalam keadaan dua dimensi ini, itu ada dalam program FFT itu ada yang lebih sederhana. Nah, sebelum itu, mungkin saya lanjutkan menjelaskan fungsi sinusoidal dulu. Bentar. Nah, ini merupakan FFT, grafik FFT yang dihasilkan kan ada dua. Sebenarnya baik DFT maupun FFT itu grafik yang dihasilkan ada dua. Ada fungsi kosinus dan juga fungsi sinusoidal. Nah, dalam perhitungan FFT dia itu dinilai lebih cepat dan lebih akurat. Kenapa? Karena dalam FFT hanya menghitung daerah N per 2 min 1 per N yang ini sebelah kiri. Kemudian untuk plus N per 2 ini hanya digunakan sebagai perhitungan pencocokan saja. Nah, seperti kita tahu dalam grafik hasil running program FFT itu nanti grafiknya berupa grafik yang simetris. Jadi antara satu titik di sebelah ruas kiri dan juga satu titik di sebelah ruas kanan yang arahnya sejajar, yaitu memiliki nilai yang sama atau besarnya itu sama. Nah, dalam FFT kan hanya menghitung N per 2 min 1 nih. Jadi di sini untuk grafik yang telah digambarkan itu hanya dihitung sebagiannya saja. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau grafik dari program running FFT itu dia berbentuk simetris, yang mana nilainya sama. Jadi antara daerah nomor 1 dan juga daerah nomor 5 ini nilainya sama, daerah 2 dan 4 nilainya sama. Ini merupakan daerah daerah real karena di daerah kosinus. Nah, daerah real dan juga daerah imajiner itu grafik yang dihasilkan berbeda. Kalau di daerah real ini grafik simetrisnya hanya ada satu kali lipatan saja. Tapi kalau di daerah imajiner itu grafik yang dihasilkan ada 2 kali lipatan.
Nah, untuk nilainya sama, tapi antara daerah 1 dan daerah 5 atau daerah 1 itu yang ada di atas, daerah 5 yang ada di bawah, ini ibarat konsepnya itu dia sama seperti konsep pencerminan. Jadi nilainya akan sama. Nah, tapi arahnya berkebalikan karena dia di daerah imajiner. Nah, untuk daerah 1 dan daerah 5 itu nilainya sama, tapi dia itu berupa hasil konjugatnya. Seperti itu. Nah, dari daerah FF tidak di perhitungan FFT itu kan hanya pakai ini hanya pakai perhitungan n per 2 min 1 kali n. Kemudian datanya akan diocokkan dengan hasil n per 2. Nah, kemudian kalau digambarkan dalam bentuk garis, perhitungan DFT dan juga FFT itu berbeda. Di perhitungan DFT, data yang dihitung itu sama dengan data yang dicocokkan. Jadi akan sedikit lama waktu yang digunakan untuk melakukan running programnya. Atau untuk akurasinya sebenarnya sama, tapi cuma waktu yang digunakan dan juga kode program yang dipakai itu akan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan FFT. Jadi kalau dilihat sekilas, akurasinya itu ada beberapa yang mengatakan kalau FFT itu lebih akurat dibanding dengan GFT. Tapi menurut saya sebenarnya mereka sama sama saja. Cuma tergantung bagaimana waktu dan running program yang digunakan. Seperti itu. Nah, ini untuk gambar di 2 dimensinya. Nah, eh, selanjutnya akan saya lanjutkan lagi untuk perhitungan seperti yang tadi. Terus share, saya share screen ulang dengan HP. Nah, ini itu kan sudah dibagi menjadi 2 daerah. Untuk ini adalah daerah yang dihitung, data yang dihitung. Untuk yang sebelah kanan ini, itu adalah data yang dicocokkan. Nah, kemudian dari sini itu akan ada persamaan lagi, yaitu FK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 dalam kurung Fn min Fn tambah N per 2 minus Ft pangkat minus J pangkat 2 pi per N kali N dikalikan dengan E pangkat min J 2 pi per N per 2 KN. Nah, Fn Fn min per 2 E min J 2 pi N N min J 2 pi per N dikalikan N E pangkat min J pangkat 2 pi per N per 2 kemudian dia akan dikalikan lagi. Sebentar, mungkin di sini ada sedikit kesalahan. 2 pi per N N N per 2
Oh iya, ini mohon maaf, ini untuk persamaannya ada yang kurang. Tuh. Karena sebelum ini itu ada persamaan yang dipakai lagi. Nah, dari dua daerah ini yang FK, daerah yang dihitung dan juga daerah yang dicocokkan, itu bisa dihasilkan persamaan baru lagi, yaitu Fn ditambah Fn tambah N per 2. Untuk N per 2 ini masuk ke dalam indeks. Kalikan E pangkat min C pi K dikalikan E pangkat min C 2 pi per N kali Kn. Nah, untuk eksponensial min J pangkat 2 pi, min J 2 pi per N kali Kn itu dia biasanya dimisalkan min 1 pangkat K. Nah, kemudian untuk nilai K-nya itu bervariasi, bisa 1 atau min 1. Karena nanti dari fungsi FFT ini dia akan diubah menjadi dua bentuk lagi, yaitu sebagai fungsi ganjil dan juga fungsi genap. Nah, dari perhitungan fungsi ganjil dan juga fungsi genap, itu nanti akan dipakai untuk iterasi pada program coding yang akan dijalankan. Nah, karena dia untuk K-nya itu kan akan berubah menjadi nilai min 1 dan juga 1. Jadi dari pendekatan ini itu akan diperoleh persamaan genap dan juga persamaan ganjil. Nah, di sini akan dibahas persamaan genap terlebih dahulu. A. Persamaan genap. Nah, untuk persamaan genap ini dia pakai nilai K-nya itu sama dengan 1. Sehingga akan dihasilkan nilai F2K sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 Fn ditambah Fn plus N per 2 E pangkat min C kalikan 2 pi per N per 2 kalikan Kn. Nah, kemudian dari fungsi ini eh, dipersingkat F2-nya F2K sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 Fn tambah Fn plus N per 2 W pangkat 2 Kn. Nah, kemudian dari rumus ini itu akan diperoleh lagi persamaan yang lebih sederhana, yaitu F2K sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 Dn W pangkat 2 Kn. Nah, karena dia itu fungsi genap, K-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, sampai N per 2 min 1.
Oh ya, dari Fn ini itu diibaratkan sebagai Gn. Ini merupakan persamaan pada fungsi genapnya. Kemudian bagaimana persamaan ganjilnya? Persamaan ganjil itu dia digunakan pendekatan F 2K plus 1 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N per 2 min 1 dalam kurung Fn min Fn tambah N per 2 E pangkat min J 2pi per N kalikan N E pangkat min J pangkat 2pi per N per 2 Kn. Kemudian dia bisa diubah bentuk menjadi yang lebih sederhana, yaitu F2K plus 1 sama dengan sigma N sama dengan 0, N per 2, min 1, Fn, min Fn, tambah N per 2. Ini N per 2 itu masuk ke indeksnya. Saya beri tanda kurung saja. W pangkat N kali W pangkat 2 Kn. Sama seperti persamaan yang atas, yang mana W itu dari eksponensial itu misalkan lebih sederhana. Kemudian di sini dimisalkan lagi menjadi persamaan yang paling sederhana pada pendekatan fungsi ganjil menjadi sigma N sama dengan 0, N per 2 min 1, Kn, W pangkat 2 Kn. Nah, ini persamaan pada fungsi ganjil. Dan ini persamaan pada fungsi genap. Karena zoomnya akan selesai, akan saya ganti dengan menggunakan sebentar, baru habis. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk program coding dari DFT dan juga FFT. Untuk penurunan rumusnya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, sebelum itu akan saya share screen ke layar output-nya. Di sini untuk room chatnya masuk dalam keadaan bersih atau kosong. Nah, untuk program pertama yang akan saya buat yaitu program DFT. Jadi terlebih dahulu kita masukkan layar pembersihan program untuk membersihkan secara otomatis. Nah, kemudian kita masukkan nilai N. N di sini kita maksudkan sebagai jumlah bias yang akan kita pakai untuk melakukan program pengkodunan. N-nya saya pakai 20 dengan nilai delta X-nya adalah 0,1. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan persamaan gelombang. Nanti persamaan gelombang yang kita pakai itu nanti ada 3 yang mana akan kita cari nilai superposisinya. Jadi untuk persamaan gelombang yang digunakan yaitu mungkin langsung saja saya kasih judul superposisi.
yang digunakan. Nah, kemudian saya masukkan persamaannya dengan menggunakan iterasi secara langsung. Agar nanti perhitungannya dilakukan secara otomatis. Nah, kemudian nilai gelombang pertama, itu hanya nilai A di sini saya pakai tanggal lahir saya yaitu 15. Kalikan sin dengan dengan nilai omega itu dari 2πx, yang mana untuk bilangannya saya bikin random yaitu 29. 2πx untuk tujuannya sama juga kita sama. Kemudian kita masukkan persamaan untuk mencari nilai superposisi dari tiga gelombang itu, yaitu satu. Kita cek dulu apakah programnya berjalan. Kita save dulu. Dan sudah berjalan, jadi ini untuk loopingnya sudah bisa digunakan. Kemudian saya akan membuat plot gambar dari persamaan gelombang yang sudah kita sebutkan tadi. Ini gelombang satu sampai gelombang plot sebentar ada error di garis plot ini. Karena ini dan saya FM. Nah, ini merupakan gambar plot grafik superposisi dari tiga persamaan gelombang tadi. Kemudian kita lanjut untuk melakukan perhitungan CFD. Dan perhitungan untuk rutinnya dimulai dari kuartal dengan 1 sampai dengan kedua dengan nilai F real atau dimulai dari 0. Kemarin pada perhitungannya kan kita tahu kalau pada metode DFT itu dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah real dan juga daerah imajiner. Kemudian dimasukkan untuk F imajiner.
and terus mulai untuk fungsi real itu kan kemarin sudah kita tahu di video sebelumnya bahwa persamaan yang dipakai antara F real dan juga F imajiner itu hampir sama, tapi beda pada fungsi trigonometri yang digunakan. Kalau pada F real, kita pakai fungsinya cosinus, tapi kalau pada F imajiner, kita pakai fungsi yang digunakan yaitu fungsi sinus. Ditambah dengan dikalikan terus dua kali I kali N dikalikan untuk F imajinernya dikalikan dengan sin 2 kali I N dikali K per N. Oh, ini masih ada program selanjutnya. Bukan for 2 kali kita masukkan lagi. Dan ini untuk rumus persamaan GFT-nya. Kan bisa ini sudah jalan untuk program GFT-nya. Selanjutnya kita akan melakukan plot grafik yang kedua, yaitu grafik pada hasil perhitungan GFT. Untuk gambarnya yaitu 2 K sama dengan 1 sampai N per 2. Kita akan meneliti penelitian di sini sudah muncul untuk grafik dari superposisi dan juga grafik superposisi setelah dilakukan perhitungan GFT. Ini untuk grafik pertama, kemudian ini untuk grafik kedua dari perhitungan GFT. Seperti ini untuk program coding pada GFT. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan pada program FFT. Seperti ini. Kemudian
Kita buka, eh, sebenarnya tadi saya sudah melakukan pengkodingan, tapi ternyata masih belum melakukan share screen, jadi saya hapus ulang saja programnya agar tidak membuka tab pada Oktav terlalu banyak. Hmm, saya ulang lagi dari awal, GLG, period forward. Hmm, Kita masukkan terlebih dahulu nilai S yang akan digunakan untuk melakukan pengkodingan. Di sini saya pakai nilai F-nya itu sama dengan 6 dan nilai N-nya itu adalah 24 S. Dengan nilai X, delta X adalah 0,1. Nah, setelah melakukan ini, kemudian kita masukkan persamaan gelombang. Jadi di sini langkahnya sama, kita akan melakukan superposisi dari tiga gelombang itu. Superposisi, yang mana nilai gelombang yang kita pakai, kita samakan dengan program DFT pada sebelumnya. Jadi tinggal saya lepas di sini, looping dari program DFT akan diulang lagi pada looping program FFT. Langkah selanjutnya kita akan melakukan plot grafik dari hasil superposisi tiga gelombang tersebut. Jadi kita masukkan untuk kodenya yaitu figur 1, N sama dengan 1 sampai N. Untuk plotnya N, Fn. Nah, ini merupakan gambar dari grafik superposisi pada tiga gelombang. Nah, kalau sudah berjalan programnya, selanjutnya kita akan melakukan program perhitungan menggunakan DFT. Kita masukkan nilai W-nya sama dengan eksponensial dari 1 min 1, 1 per 2, dikalikan dengan 2 kali I kali 2 kali I per L. Untuk M-nya sama dengan 0, untuk K sama dengan 0, punya 2, M per 4. Ini untuk program looping pada metode FFT yang kita gunakan. Nah, di metode FFT kita tahu kalau dia itu dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi ganjil dan juga fungsi genap. Di sini kita masukkan untuk fungsi ganjil dan fungsi genap pada perhitungan FFT tersebut. Kemudian untuk program program sama dengan 0 dan kedua dan 1. Kita masukkan nilai GN dan juga HN yang mana nanti digunakan untuk perhitungan si FFT ini. Kita masukkan untuk GN yang sama dengan GN dan GN plus 1 ditambah GN dan GN ditambah N per 2 ditambah 1. Kemudian untuk nilai HN sama dengan HN yang sama dengan dikurangi M plus 1 dikurangi Fn dikali N plus N kedua tambah 1
kalikan kemudian kita masukkan untuk fungsi selanjutnya F tinggal kita satu sama dengan F tinggal satu ditambah dengan N dikalikan dengan W dikalikan dengan 2 kali N. Untuk F 2-nya atau fungsi genapnya yaitu F 3 ditambah dengan N dikalikan dengan dikalikan dengan W 4 2 kali N. Kemudian M4 kita masukkan untuk nilai absolut M plus 1 M kemudian absolut F 2 untuk nilai ini kemudian kita lakukan setelah melakukan nilai absolut dari fungsi genap dan juga fungsi ganjil, selanjutnya kita akan melakukan plot grafik pada hasil perhitungan di FFI ini, yaitu K sama dengan 1 tingkat 2 plotnya ini merupakan grafik dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode FFT. Nah, kalau kita tinjau dengan hasil perhitungan di FFT sebelumnya, sebenarnya dia itu grafiknya hampir sama. Tapi pada perhitungan FFT ini, titik yang diberikan itu sangat banyak, tergolong cukup banyak, mulai dari 2 landai sampai menuju puncak. Jadi kalau menurut pemahaman saya, dari metode FFT dan juga metode DFT ini, metode FFT dinilai lebih akurat dalam melakukan perhitungan pada fungsi gelombang. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.